Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pentingnya menunaikan amanah dan silaturahim. Dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia, lalu berdirilah kaum mukmin sehingga didekatkannya lah surga untuk mereka. Mereka mendatangi Adam Sallallahu Alaihi lalu berkata, wahai Bapa kita, mohonkanlah untuk kita supaya surga itu dibuka. Adam menjawab, bukankah yang menyebabkan keluarnya engkau semua dari surga itu tidak lain kecuali kesalahan bapamu semua ini? Bukan aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Pergilah ke tempat anakku Ibrahim, kekasih Allah. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan. Selanjutnya Ibrahim berkata, bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu, bahwasanya aku ini sebagai kekasih dari belakang itu. Dari belakang itu maksudnya untuk sampai ke tingkat yang setinggi itu tidak dapat aku melakukannya. Pergilah menuju Musa yang Allah telah berfirman kepadanya secara langsung. Mereka mendatangi Musa. Lalu Musa berkata, bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Pergilah ke tempat Isa sebagai kalimatullah. Disebut demikian karena diwujudkan dengan firman Allah. Kunduna abin, artinya jadilah tanpa ayah, dan juga sebagai ruhullah, maksudnya mempunyai ruh dari Allah dan dengannya dapat menghidupkan orang mati atau hati yang mati. Seterusnya setelah didatangi Isa berkata, bukan aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Kemudian mereka mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Muhammad berdiri di bawah ars dan untuknya diizinkan memohonkan sesuatu. Pada saat itu amanah dan kekeluargaan dikirimkan. Keduanya berdiri di kedua tepi asyirat jembatan, yaitu sebelah kanan dan kiri. Maka orang yang pertama-tama dari engkau semua itu melaluinya sebagaimana cepatnya kilat. Saya merawikan hadis bertanya, bi abi wa umi, bagaimanakah benda yang berlalu secepat kilat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah engkau semua mengetahui bagaimana ia berlalu dan kemudian kembali dalam sekedip mata? Kemudian yang berikutnya dapat melalui asyirat sebagai jalannya angin.
kemudian sebagai terbangnya burung. Lalu sebagai seorang yang berlari kencang, bersama mereka itu berjalan pulalah amalan-amalan mereka. Sedang nabimu ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian itu hingga hamba-hamba yang lemah amalan-amalannya, sampai ada seorang lelaki yang datang dan tidak dapat berjalan, melainkan dengan merangkak. Sebab ketiadaan kekuatan amalannya untuk membuat ia dapat berjalan baik. Pada kedua tepi As-Sirat itu ada beberapa kait yang digantungkan dan diperintah untuk menyambar orang yang diperintah untuk disambarnya. Maka dari itu ada orang yang tergaruk tubuhnya, tetapi lepas lagi, selamat. Dan ada yang terpelanting ke dalam neraka, yang sebagian menindihi sebagian orang yang lain. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya dasar bawah neraka jahanam niscayalah sejauh 70 tahun perjalanan. Riwayat Muslim. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat untuk dihisab, diperhitungkan, dan balasan. 2. Lantas orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka, namun tidak dibuka karena lamanya waktu berdiri pada hari kiamat. 3. Maka mereka pergi menemui Adam alaihissalam, meminta kepadanya agar ia memohon kepada Allah untuk membukakan surga bagi mereka. Adam menolak mereka bahwa dirinya bukan orang yang pantas untuk itu. Hal ini disebabkan dosanya yang menjadi sebab keluarnya mereka semua dari surga. 4. Lantas ia mengutus mereka pergi kepada Ibrahim alaihissalam, karena ia adalah Khalilullah, kekasih Allah, dan kekasih merupakan derajat kecintaan yang paling tinggi. Lantas mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata kepada mereka, "Aku tidak memiliki derajat yang tinggi seperti itu." 5. Pergilah kepada Musa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbicara kepadanya secara langsung, tanpa perantara mereka pun mendatangi Musa alaihissalam. Lalu Musa berkata, "Aku bukan orang yang pantas untuk itu." 6. Pergilah kepada Isa alaihissalam karena Allah telah menciptakannya dengan kalimat darinya. Lantas mereka pergi menemui Isa. Isa berkata kepada mereka, "Aku bukan orang yang pantas untuk itu." 7. Selanjutnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad SAW, lalu meminta kepada beliau agar memohon kepada Allah untuk menetapkan keputusan diberi izin. 9. Lantas datanglah amanah dan kekeluargaan. Lalu keduanya berdiri di dua tepi jembatan, yaitu jembatan yang membentang di atas jahanam. Orang-orang melintas di atasnya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Orang yang di dunia bersegera melakukan amal soleh, maka dia melintas dengan cepat di atas jembatan itu. Demikian pula sebaliknya, di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang jatuh di jahanam. 10. Sesungguhnya dasar jahanam tidak dapat dicapai kecuali setelah 70 tahun perjalanan karena jauhnya.
kita berlindung kepada Allah darinya. 11. Di dalam hadis memberikan petunjuk bahwa amanah dan silaturahim merupakan dua perkara yang sangat besar dan mempunyai kedudukan yang utama. Bila seseorang tidak ada masalah di dalam amanah dan silaturahim, maka akan melewati sirat, jembatan, berada di atas neraka dengan sukses. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanah-amanah itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau semua menunaikan, memberikan amanah kepada ahlinya, pemiliknya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. 2. Bahwa amanah adalah taklif dan menerima semua perintah serta larangan berikut segala persyaratannya, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat siksa. Lalu amanah itu diterima oleh manusia karena kelemahan, kebodohan, dan kezolimannya, terkecuali bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahmilanaha wa asafaqana minha wa hamalahal insanu innahu ana doluman jahul. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadap itu. Sedangkan manusia suka memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-72. 3. Silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat dan sanak famili, juga kepada kaum fakir miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan dan mendermakan kebaikan. Walladina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkannya. Quran Surat Al-Ra'd ayat 21. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa alaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.